Nah, oke, share screen. Oke, yuk mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan berpenggunakan saya, Muhammad Fadib, akan menjelaskan bagian dari pendahuluan. Serta ada Saudara Yasin akan menjelaskan bagian pembahasan. Lalu, dua orang lain yaitu Saudara Ihsanuddin dan Karisa tidak mengikuti atau tidak ikut andil dalam presentasi kelompok ini dikarenakan tidak mengikuti pengerjaan kelompok. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke bagian pendahuluan, yaitu di poin pertama ada latar belakang masalah. Pesatnya perkembangan teknologi informasi berdampak signifikan pada aktivitas bisnis, khususnya dalam pengolahan data dan pelayanan pelanggan. CV Bella Rosa Abadi, perusahaan yang bergerak di bidang penjualan kue kering, menghadapi masalah dalam sistem penjualan manual yang menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan efisiensi operasional. Kemudian, ada tujuan dan manfaat, yaitu mengetahui transformasi sistem penjualan sebelum dan sesudah menggunakan teknologi sistem informasi. Kedua, memenuhi tugas mata kuliah analisis proses bisnis. Ketiga, menambah pembelajaran bagi kami para mahasiswa di kemudian hari. Lalu masuk ke ruang lingkup pada tugas ini, penulis hanya sedikit merangkum cerita perkembangan teknologi pada sebuah perusahaan CV Bella Rosa Abadi dengan menggunakan bentuk BPMN, di mana penulis akan sedikit menjelaskan mengenai alur pembelian sebelum dan sesudah menggunakan teknologi sistem informasi. Lalu lanjut masuk ke poin pembahasan yang akan disambung oleh Saudara Yasin Samburi. Oke, baik. Terima kasih, Mas Hambali. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yasin Fanhuri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan di mana ada beberapa poin, yaitu tentang sejarah perusahaan, struktur organisasi dan fungsi, prosedur sistem sebelum menggunakan teknologi sistem informasi, diagram aktivitas sistem sebelum menggunakan teknologi sistem informasi, permasalahan utama, pemecahan masalah, lalu prosedur sistem sesudah menggunakan sistem teknologi informasi, dan yang terakhir adalah diagram aktivitas sistem sesudah menggunakan sistem informasi. Oke, untuk poin pertama mengenai sejarah perusahaan. Jadi kami telah eh, s- mereview salah satu perusahaan yaitu CV Bella Rosa Abadi, di mana untuk CV Bella Rosa Abadi ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi penjualan kue kering atau hampers lebaran yang berdiri sejak tahun 2005, di mana owner pada atau pemilik pada CV Bella Rosa Abadi ini yaitu adalah Bapak Asep dan Ibu Erni. Dan selain itu, CV Bella Rosa Abadi ini juga sudah memiliki beberapa distributor besar di hampir seluruh Indonesia. Dan untuk produk Happers ini, perusahaan ini juga sudah mulai merambat ke mancanegara seperti Malaysia dan Singapura. Untuk lokasinya sendiri itu berada di Kota Serang, Banten, tepatnya di Jalan Raya Banten nomor 89 Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Untuk struktur organisasi pada perusahaan ini yaitu ada owner sebagai pemilik perusahaan, yaitu terus general manager, general IT, general admin, finance, kepala pabrik, HR, staf pabrik, staf gudang, dan driver. Untuk fungsi dari jabatan tersebut atau job desk dari jabatan tersebut yaitu owner memonitoring perusahaan secara pasif, manajer memimpin seluruh divisi fungsional sehingga memiliki tanggung jawab terhadap seluruh bagian manajemen di perusahaan. General IT yaitu memelihara atau memainten peralatan kerja baik dari karyawan maupun dari owner serta merangkap sebagai personal asisten owner.
Untuk HR ini merekapitulasi data, absensi, libur, cuti, dan sebagainya, serta interview calon karyawan. Untuk finance dan accounting, memvalidasi data transfer dari customer, lalu admin itu memproses data customer yang masuk dari sistem. Untuk kepala pabrik, memonitoring staf yang bekerja di bagian produksi. Untuk staf produksi, memproses bahan mentah menjadi hampers yang siap dikirim. Dan staf gudang itu menerima surat jalan. Mohon maaf, ini ada kesalahan pengetikan. Yaitu menerima surat jalan dari admin serta menyiapkan barang untuk dikirim ke driver. Dan untuk yang terakhir adalah driver atau kurir yang bekerja sebagai mempick up barang atau mengirim barang ke customer. Untuk prosedur sistem sebelum menggunakan teknologi sistem informasi ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada proses pembelian, yang kedua pembayaran, dan proses pengiriman. Untuk proses pembelian sebelum menggunakan sistem informasi, calon customer melakukan orderan via WhatsApp. Lalu setelah itu customer akan dikirim katalog testimoni serta form data diri dari admin untuk diisi secara manual oleh customer. Dan untuk pembayaran tersendiri, customer melakukan transfer secara manual melalui rekening perusahaan yang sudah dikirimkan sebelumnya di WhatsApp. Jika pembayaran sudah tervalidasi, maka data orderan langsung diberikan ke tim gudang untuk disiapkan orderannya. Proses pengirimannya sendiri itu juga masih manual. Jadi setelah barang sudah disiapkan oleh tim pengiriman atau tim gudang, barang akan diantar langsung ke kurir untuk nanti oleh kurir akan didistribusikan langsung ke rumah customer. Untuk diagram aktivitas sistem sebelum menggunakan teknologi sistem informasi ini, jadi alurnya adalah customer bertanya dulu kepada admin, nanti admin akan memberikan apa namanya katalog serta form pengisian data diri dan lain sebagainya. Setelah itu nanti data akan diterima oleh customer dan jika customer tidak jadi untuk membeli, customer akan mengakhiri chat. Dan jika customer jadi untuk membeli atau mengorder, nanti customer akan mentransfer langsung melalui link apa namanya nomor rekening yang sudah diberikan sebelumnya. Setelah itu nanti tim finance akan memvalidasi data. Jika datanya tidak valid, nanti customer akan disuruh untuk melakukan transfer ulang. Namun jika datanya valid, nanti datanya akan diproses oleh admin. Setelah itu nanti admin akan mencetak surat jalan yang mana nanti surat jalannya akan dikirim ke tim gudang. Nah, dari tim gudang ini nanti dia akan menyiapkan orderan. Jika orderan sudah siap, dia akan mengantarnya ke kurir seperti itu dan kurir akan mengantar ke customer dan pesanan pun selesai. Untuk permasalahan utama sebelum menggunakan teknologi sistem informasi, sistem penjualan CV berbasis abadi bersifat semi konvensional. Untuk proses pemesanannya sendiri sebetulnya sudah menggunakan sistem informasi, hanya saja pemanfaatannya itu masih belum maksimal. Karena teknologinya bertitik beratkan hanya kepada aplikasi WhatsApp saja, yang dimana mau tidak mau pelayanan pada customer tidak bisa dilakukan dengan cepat, karena admin hanya bisa merespon customer satu persatu. Untuk pemecahan masalahnya ini, jadi perusahaan CV Bella Rosa Abadi ini membuat sebuah sistem penjualan online. Dengan demikian, customer dapat melakukan proses pembelian tanpa harus menggunakan atau tanpa harus menunggu respon admin yang lama, serta merasa cemas karena takut ditipu. Selain itu, customer juga dapat mengetahui ketersediaan stok secara real time. Dan untuk karyawannya sendiri juga dapat mudah mengelola data penjualan sehingga tidak ada lagi kekhawatiran mengenai tertukarnya data, kesalahan data, atau komunikasi dan lebih terorganisir tentunya. Selain itu, dalam pembuatan laporan penjualan juga dapat mudah dikerjakan tepat waktu. Untuk sistem yang sudah untuk prosedur sistem yang sudah menggunakan teknologi sistem informasi itu sebagai berikut, yang dimana untuk proses pembeliannya, calon customer mendapatkan informasi promosi produk dari perusahaan. Lalu setelah itu customer akan diarahkan untuk ke website perusahaan dan setelah customer melakukan login ke website tersebut, customer bisa memilih produk dan jasa apa saja yang customer inginkan. Nanti calon customer juga bisa langsung order melalui website resmi perusahaan. Jadi tanpa
order atau transfer via WhatsApp gitu. Untuk pembayarannya sendiri, customer memilih barang dan jasa pengiriman yang diinginkan. Eee, Nanti customer akan diarahkan otomatis oleh sistem untuk melakukan pembayaran melalui virtual akun atau QRIS pada bank yang sudah disediakan pada website tersebut. Untuk proses pengirimannya sendiri juga, admin akan menerima shipping label dari admin akan mencetak shipping label dan meneruskannya ke tim gudang. Lalu setelah itu, nanti dari tim gudang akan mengemas barang berdasarkan shipping label masing-masing customer. Setelah barang selesai dikemas, nanti tim gudang akan merapikan barang tersebut di satu tempat yang nantinya akan diambil oleh kurir. Jadi di sini eee, pihak gudang tidak mengantarkan ke jasa pengiriman, tapi jasa pengiriman yang datang langsung ke gudang untuk mengambil barang. Untuk diagram aktivitas sistem yang sudah menggunakan teknologi sistem informasi sebagai berikut, yang mana customer membuka website perusahaan, setelah itu memeriksa produk dan jasa pengiriman yang diinginkan. Jika customer tidak berminat atau tidak ada yang diminati, nanti customer bisa langsung log out dan selesailah prosedur penjualan ini. Namun jika customer berminat, nanti customer akan diarahkan oleh sistem untuk melakukan transfer melalui bank yang sudah disediakan. Setelah itu, ketika sudah mentransfer, data akan diterima oleh admin dan admin akan mencetak shipping label, selanjutnya akan mengirimkan shipping label tersebut ke tim gudang. Nah, dari tim gudang, ketika sudah menerima shipping label, dia akan mengemas barang sesuai dengan shipping label masing-masing, lalu merapikannya ke tempat yang sudah ya di tempat yang sudah disiapkan. Nah, setelah itu nanti tim driver akan mengambil barang ke gudang dan mengirimkannya ke customer. Dan selanjutnya barang pun diterima. Dan setelah barang diterima, customer akan memiliki dua opsi, yaitu tentang ulasan. Di mana jika customer berminat untuk mengulas, pesanan pun selesai. Dan jika customer tidak berminat untuk mengulas, orderan pun tetap selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pembahasan ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf juga jika ada kata-kata yang masih kurang tepat atau kesalahan dalam penulisan tugas ini. Saya mohon keringanannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hambali kembali untuk melanjutkan sesi penutup. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Yasin Fanuri. Saya akan melanjutkan ke bagian penutup. Bagian penutup, kami ada kesimpulan, yaitu transformasi dari sistem manual ke sistem informasi berbasis teknologi di CP Villa Rosa Abadi menghasilkan peningkatan yang efisien dan efektif dalam proses penjualan, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan, serta mempermudah pengelolaan data dan pelaporan di perusahaan. Lalu lanjut ke bagian data pengerjaan tiap anggota kelompok. Berikut adalah list pengerjaan tiap anggota kelompok. Yasin Fanhuri mengerjakan bagian pembahasan, penutup, dan daftar pustakaan. Lalu saya, Hambali Fadib, mengerjakan bagian penutupan dan daftar pustakaan. Untuk Saudara Ihsan Nurdin dan Saudari Sarita Eka Putri, tidak ikut serta mengerjakan tugas dikarenakan dalam sesi pengerjaan kelompok tidak dapat hadir di setiap sesinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Dan mohon maaf apabila kondisi dalam perekaman video ini tidak berjalan kondusif dengan adanya suara bising. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.